Nah, sementara kita negara demokrasi gitu. Jadi aturan-aturan ini masihkah kita dengan sistem demokrasi Pancasila atau memang kerajaan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsean lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah, mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan di micin aja. Nih, cara pakainya sebetulnya ini dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah, ini begini, seret 5 tetes buat gue. Nih, langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Ini nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berada. Kayak kaset lagi kan, rusak gue ya. Nah guys, kenapa gua ketawa? Karena gua tadi ini tapping nggak ngasih tahu orang yang di sini gitu. Jadi masih ada yang masak, ada yang makan, mereka pada kaget semuanya. Jadi kalau kalian dengar suara ada goreng, orang goreng ya, itu emang lagi masak tempat gue, oke? Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa jangan lupa Babe Aldo Suara Kebenaran ya. Nih, kalian subscribe Babe Aldo Suara Kebenaran ya, sebagai channel backup kita ya. Mudah-mudahan channel ini nggak ada apa-apa sih, insya Allah ya, doain ya. Dan juga jangan lupa juga besok hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 di lapangan parkir Jalan Benyamin Sueb Blok C3 Kemayoran Jakarta Pusat, kita ada Istighosa Kubro. Mudah-mudahan sang imam besar bisa hadir, Nabi bersama ulama, habaib, pokoknya tokoh masyarakat semuanya ya. Hadir kita ramein nih. Kita di sini Istighosa Kubro untuk kemerdekaan Palestina dan doa bersama agar pemilu ini jujur, adil, damai dan tanpa kecurangan. Oke guys. Sekarang kita ke konten guys ya. Jadi kemarin kan banyak guru besar dari kampus-kampus besar itu mengkritik Pak Jokowi. Dan itu para pemujanya Pak Jokowi ternyata baper gitu, sampai ada yang ngatain partisan lah, inilah. Dan itu gua rasa ini ada satu komika yang cerdas dan gua ngefans sama dia, Bintang Emon. Dia akhirnya angkat suara juga tentang ini. Lihat nih, keren Bintang Emon ini, cerdas. Kita dengar dia ngomong apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Guru besar dikatain, apa kontribusi lu buat negara? Biasanya lu komen gitu. Iya emang. Guru besar itu kerjanya nyari ilmu dan menyebarkan ilmu. Bahkan sampai sekarang di usia yang udah senja, udah bukan senja, itu udah agak maghrib, masih dilakukan dan ditanya apa kontribusi lu buat negara. Emang para pemuja penjilat itu ini apa ya, manusia-manusia yang akalnya tertutup gitu, akal sehatnya tertutup. Nah, guru besar ditanya apa kontribusi lu buat negara, kan tolol yang begitu emang. Bener. Kalau Bintang Emon ini kan masih ada berakhlak kalau dia ngomong ya. Kalau gua mah udah kagak ada akhlak-akhlaknya sama sekali, gua ngadepin penjilat-penjilat begitu. Iya, guru besar dikata-katain apa kontribusi lu. Apa kontribusi politikus buat negara ini? Aduh, emang begitu Mon, benar. Mari berdoa bersama buat keselamatan bangsa. Iya. Karena
kayaknya cukup banyak yang harus digendong. Nah, iya banyak yang noob emang. Politikus kita, penjilat kita banyak yang noob. Ya, pendukung-pendukung yang udah jadi penjilat banyak yang noob. Jadi harus digendong emang. Jadi ya ini keadaan bangsa kita. Memang doa nih mudah-mudahan dah. Ya Rab. Yang dikatain, wah dibayar nih pasti butuh duit li ya, pengen jabatan li ya. Benar. Gue sih kalau yang dikatain orang biasa nggak apa-apa dah. Ini guru besar, artinya tuh udah bukan sehebat apa lagi orangnya, tapi selama nggak sejalan pasti dibayar, pasti pengen sesuatu lu kan. Nah itu sebenarnya kalau gua mau nanggepin itu mereka yang ngomong begitu, lu pasti dibayar dah, lu pasti butuh sesuatu ya, lu lagi minta jabatan ya, itu sebetulnya mereka lagi ngomongin dirinya karena mereka mencela orang yang penting nggak sejalan karena nggak sesuai dengan bayaran gitu. Orang-orang ya begitulah idealismenya bisa ditakar sama rupiah gitu mon. Guys kalian jangan marah ya kalau videonya bintang emon gua pause begini, tapi nanti di akhir gua fullin kok. Ya. Karena gua ngereaksi, bro. Walaupun Messi yang ngomong juga bakal dibilang, ya lu butuh duit ya Bang Messi. Udah gak ada kerjaannya Bang Messi. Rupanya bintang ngerasain juga ya. Beberapa komika kita juga kalau yang mengkritisi langsung dijawab gitu, udah gak dapet job ya, udah ini ya. Lu kira semua bacot bisa dibanderol kayak bacot sama otak lu kan gitu ya. Itu emang buzzer penjilat emang menjijikkan kok. Penjilat itu emang menjijikkan. Terus itu duitnya dikasih ke anak-anaknya, dimasukkan ke perutnya istrinya, naudzubillah min dzalik. Sumpah guys, miskin nggak apa-apa, nggak perlu jadi anjing juga untuk hidup gitu. Allah maha kaya kok. Allah yang ngasih rezeki Jokowi juga ngasih rezeki kita. Ini orang-orang yang ngamuk guru besar kritik ke Pak Jokowi udah pada tahu belum bentuk kritiknya, isi kritiknya itu apa? Isinya tuh cuma minta kompetisinya dihadirkan yang sehat, udah itu doang. Dan semua peserta pemilu bisa menang di kompetisi yang sehat ini gitu. Bener. Bukan pengen Pak Jokowi mundur hilang, enggak, cuma pengen kompetisi yang sehat. Karena kalau kompetisinya tidak baik, biasanya yang dihasilkan ya tidak baik. Misalnya Bener. yang KTP udah jadi bilang oh masih seminggu lagi, dikasih gocap jadi. Nah, jadi memang negara kita ini salah satu kesuksesan Jokowi menurut gue ya adalah membuat rakyat Indonesia itu jadi begitu sistemnya gitu. Jadi kalau ada yang mengkritik langsung dicap cari bayaran, cari duit. Bahkan kita sempat dicap juga tukang demo dapat duit. Dia nggak tahu kita ngeluarin duit tiap demo. Dan apa ya? Sistem akhirnya membuat kecurangan itu terjadi secara wajar gitu, udah terang-terangan. Kalau zaman Orde Baru kata Habib Rizik kan itu masih di bawah meja gitu korupsi. Sekarang udah terang-terangan, kecurangan udah terang-terangan gitu. Dan kita mau berharap kompetisi yang sehat pun, contohnya sekarang pemilu 2024 ini udah nggak sehat banget menurut kita nih. Akan tetapi kalau kita mengkritik sampai guru besar mengkritik, apalagi tuh guru besar, sayang guru besar. Ya profesor itu mengkritik itu langsung dicap mau minta duit lah, mau minta jabatan lah, partisan lah, emang tolol penjilat tuh. Penjilat ini memang ngeselin kelakuan penjilat tolol nih. Lah emang apa yang salah dari kompetisi sekarang? Yang semua sesuai aturan, pertanyaan yang bagus. Gua setuju aturan adalah untuk disepakati, tapi apa aturan itu udah pasti baik, bagus dan benar? Itu harus kita telaah. Benar. Menurut lu koruptor yang boleh nyalon lagi bagus nggak? Nggak bagus lah, itu juga yang aturan-aturan yang dibuat gini ya, udah aturan nggak bagus dilanggar pula. Contohnya yang disebutkan sama Bintang ini, iya kan, koruptor yang nyalek lagi bagus nggak? Diperbolehkan nyalek lagi bagus nggak? Nggak bagus, tapi itu aturan gitu, diperbolehkan, kan tolong. Mungkin jawaban lu enggak, tapi jadi itu aturan. Aneh. Bener. PNS harus netral, padahal pemimpinnya, menteri itu bebas dukung capres manapun. Aneh nggak? Aneh nggak? Terlepas lu dukung siapa ya?
Kalau nawar lu masih ada, harusnya tahu itu aneh. Kenapa? Karena itu udah kayak aturan di kerajaan, aturan yang cuma berlaku buat kasta-kasta yang bawah. Bener. Yang atas-atas mah nggak kena. Nah, sementara kita negara demokrasi gitu. Jadi aturan-aturan ini masihkah kita dengan sistem demokrasi Pancasila, atau memang kerajaan berbungkus demokrasi yang begini? Nah, yang jadi masalah lagi itu ya, aturan-aturan itu mereka langgar, waduh, bukan sembunyi-sembunyi melanggarnya itu, serang-serangan, udah pakai sak gitu, serang-serangan udah emang bangke. Gimana itu? Pejabat nggak perlu cuti buat kampanye. Itu aneh banget menurut gua, karena kita bayar pajak tetap nggak ada kurangnya, nggak ada diskonnya. Kita bayar pajak tetap, beli rokok pajak, semua kita ini kena pajak, semua. Ngapain aja bensin, apa semuanya ada pajaknya. Sementara mereka, Allahu Akbar. Tapi servis yang kita terima beda, fokusnya kepecah. Karena jadi ngelakuin dua hal kan. Bener. Ya kayak lu juga nggak mau kan dicukur sama orang yang sambil nonton TV. Nah, bener. Terus juga nonton aja dulu beresin, atau cukur aja dulu beresin. Jangan dua-duanya kan jadi jelek. Maksudnya kenapa harus dua-duanya banget gitu loh. Dan yang paling parah kan bikin ribut di masyarakat soal kisruh. Ini dia pergi kemana-mana pakai aset negara yang kita bayar pajaknya. Itu buat kepentingan kita apa kepentingan pribadi? Kan itu yang bikin ribut di masyarakat. Makanya gue nggak ngelihat apa untungnya buat masyarakat gitu loh. Dan ini dilakukan terang-terangan. Ini yang ditanyakan oleh sebagian orang. Nah, ya mohon makasih ya. Suara Bintang Emon kali ini nih ya, sering dia mengkritisi ya. Yang ini bener banget gitu. Kesimpulan gue adalah buat para penjilat tolol yang kelakuannya bangsat biadab bangke ya. Sampai guru besar aja lu kritisi. Jadi ya wajar aja kalau yang sekelas gue, sekelas yang lain bakal kalian bacotin juga, karena kalian memang otak kalian itu tersumpal sama duit haram kali ya. Tersumpal sama sesuatu yang membuat kalian jadi tolol, kehilangan akal sehat, gak punya hati nurani. Gue cuma mau ngingetin buat kalian para penjilat bajingan tolol bangsat itu ya, hidup ada matinya. Yang lu lakuin semuanya bakal kena hukuman. Mending tobat dan sadar daripada nanti lu kena hukumannya di akhirat. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih gua kasih fullnya ini yang gak gua pause ya guys. Guru besar dikatain, apa kontribusi lu buat negara? Bisa-bisanya lu komen kayak gitu. Guru besar udah kerjanya nyari ilmu dan menyebarkan ilmu. Bahkan sampai sekarang di usia yang udah senja, udah bukan senja, itu udah agak maghrib, masih dilakukan dan ditanya apa kontribusi buat negara. Mari berdoa bersama buat keselamatan bangsa, karena kayaknya cukup banyak yang harus digendong. Yang dikatain, wah dibayar nih pasti butuh duit lu ya, pengen jabatan lu ya. Gue sih kalau yang dikatain orang biasa nggak apa-apa dah. Ini guru besar, artinya tuh udah bukan sehebat apa lagi orangnya. Tapi selama nggak sejalan, pasti dibayar, pasti pengen sesuatu lu kan. Walaupun Messi yang ngomong juga bakal dibilang, ya lu butuh duit ya Bang Messi. Udah nggak ada kerjaan ya Bang Messi. Ini orang-orang yang ngamuk guru besar kritik ke Pak Jokowi udah pada tahu belum bentuk kritiknya, isi kritiknya itu apa? Isinya tuh cuma minta kompetisinya dihadirkan yang sehat, udah itu doang. Dan semua peserta pemilu bisa menang di kompetisi yang sehat ini, gitu loh. Bukan pengen Pak Jokowi mundur, hilang, enggak. Cuma pengen kompetisi yang sehat. Karena kalau kompetisinya tidak baik, biasanya yang dihasilkan ya tidak baik. Misalnya yang KTP udah jadi, bilang oh masih seminggu lagi, tapi dikasih gocap jadi.
Lah emang apa yang salah dari kompetisi sekarang? Yang semua sesuai aturan. Pertanyaan yang bagus. Gue setuju aturan adalah untuk disepakati. Tapi apa aturan itu udah pasti baik, bagus, dan benar? Itu harus kita telaah. Menurut lu koruptor yang boleh nyalon lagi bagus nggak? Mungkin jawaban lu enggak, tapi jadi itu aturan aneh dong. PNS harus netral, padahal pemimpinnya, menteri itu bebas dukung capres manapun. Aneh nggak? Terlepas lu dukung siapa ya, kalau nalar lu masih ada, harusnya tahu itu aneh. Kenapa? Karena itu udah kayak aturan di kerajaan, aturan yang cuma berlaku buat kasta-kasta yang bawah, yang atas-atas mah nggak kena. Gimana itu? Pejabat nggak perlu cuti buat kampanye. Itu aneh banget menurut gua, karena kita bayar pajak tetap nggak ada kurangnya, nggak ada diskonnya, tapi servis yang kita terima beda, fokusnya kepecah karena jadi ngelakuin dua hal kan. Ya kayak lu juga nggak mau kan dicukur sama orang yang sambil nonton TV. Maksud juga nonton aja dulu beresin, atau cukur aja dulu beresin, jangan dua-duanya kan jadi jelek. Maksudnya kenapa harus dua-duanya banget gitu loh. Dan yang paling parah kan bikin ribut di masyarakat soal kisruh. Ini dia pergi kemana-mana pakai aset negara yang kita bayar pajaknya, itu buat kepentingan kita apa kepentingan pribadi? Kan itu yang bikin ribut di masyarakat. Makanya gue nggak ngelihat apa untungnya buat masyarakat gitu loh. Dan ini dilakukan terang-terangan. Ini yang ditanyakan oleh sebagian orang. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko Habaib.